Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bab 2 mengenai listrik statis. Sub yang A adalah hukum Coulomb. Bagian yang pertama adalah interaksi elektrostatis antara dua muatan listrik. Sini kita akan membahas sifat dari muatan listrik adalah yang pertama, apabila muatannya sejenis, maka akan tolak-menolak, dan ketika muatannya tidak sejenis, maka akan tarik-menarik. Ini adalah sifat muatan listrik. Jadi, ketika sejenis akan tolak-menolak, ketika berbeda jenis maka akan tarik-menarik. Kita akan bahas contoh soalnya mengenai sifat muatan listrik. Ini contoh soalnya. Terdapat 4 jenis muatan, yaitu P, Q, R, dan S. Muatan P tarik-menarik dengan muatan Q, tapi muatan P ini tolak-menolak dengan muatan R. Muatan R tarik-menarik dengan muatan S. Pertanyaannya, tentukan jenis muatan P, Q, dan R jika muatan S-nya adalah muatan negatif. Ini adalah contoh berkaitan dengan sifat muatan. Jadi ada 4 buah muatan, ini P, Q, R, dan S. Muatan P ini tarik-menarik dengan muatan Q, tapi muatan P tolak-menolak dengan muatan R. Sedangkan muatan R tarik-menarik dengan muatan S. Apabila muatan S-nya adalah muatan negatif, tentukan muatan P, Q, dan R-nya. Maka, berdasarkan contoh soal ini, maka data yang diketahui, muatan S diketahuinya adalah muatan negatif. Ya kan nih, diketahui muatan S sama dengan muatan negatif, datanya dari sini nih. Jika muatan S-nya adalah bermuatan negatif, jadi diketahui muatan S-nya sama dengan muatan negatif. Kemudian yang ditanyakan adalah muatan P, muatan Q, dan muatan R-nya. Maka kita jawab. Untuk menjawab soal ini, maka kita harus memperhatikan data yang diketahui. Nih, jadi langkah pertama kita perhatikan muatan S-nya adalah muatan negatif. Di sini kan muatan S dengan muatan R adalah tarik-menarik. Maka langkah pertama kita mencari muatan S dengan muatan R. Maka di sini jawab. Jadi ketika muatan R dan muatan S tarik-menarik, ini muatan R dan muatan S tarik-menarik, data dari sini. Muatan R tarik-menarik dengan muatan S. Jadi muatan R tarik-menarik muatan S. Jika muatan S-nya muatan negatif dari sini, berarti supaya tarik-menarik, maka muatan R-nya adalah muatan positif. Jadi, maka muatan R-nya adalah muatan positif. Kemudian langkah berikutnya, data yang diketahui adalah muatan R. Nih, kita cari di sini muatan P tolak-menolak dengan muatan R. Nih, sehingga muatan P dengan muatan
R adalah tolak menolak. Di sini nih kan. Muatan P tarik menarik dengan muatan Q, tapi tolak menolak dengan muatan R. Maka muatan P tolak menolak dengan muatan R. Jika muatan R-nya adalah muatan positif, supaya tolak menolak, maka muatan P-nya adalah muatan positif. Maka muatan P-nya adalah muatan positif. Kemudian yang berikutnya, muatan P dengan muatan Q tarik-menarik. Jika muatan P dan muatan Q tarik-menarik, sedangkan muatan P-nya adalah muatan positif, maka supaya tarik-menarik, maka muatan Q-nya adalah muatan negatif. Nih. Jadi muatan Q-nya adalah muatan negatif. Sehingga pertanyaan pada contoh soal ini, maka berarti muatan P-nya negatif, muatan P-nya positif, muatan Q-nya negatif, dan muatan R-nya positif. Muatan R positif, muatan P positif, dan muatan Q-nya adalah negatif. Ini berkaitan dengan sifat muatan. Kemudian kita teruskan ke sub berikutnya. Kita teruskan ke bagian 2-nya adalah mengenai gaya kolom. Bunyi dari gaya kolom adalah interaksi antara dua buah muatan berbanding lurus dengan masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara muatan. Ini adalah bunyi hukum gaya kolom. Jadi gaya interaksi antara dua buah muatan berbanding lurus dengan masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara muatan tersebut. Maka rumusan dari gaya kolom adalah F sama dengan K dikalikan muatan atau Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Jadi ini adalah rumusan gaya kolom. F sama dengan K dikalikan Q1 dikalikan Q2 dibagi R kuadrat. Dengan notasi F-nya adalah gaya kolom, satuannya adalah Newton, kemudian Q1, Q2 adalah muatan ke-1 dan ke-2, satuannya adalah kolom, lantas R adalah jarak antara muatan, satuannya meter, dan Q dan K nih. Sedangkan K adalah tetapan kolom. Tetapan kolom nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per C kuadrat. Jadi adalah tetapan kolom nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per C pangkat 2. Kita ke contoh soalnya. Ini contoh soal berkaitan dengan gaya kolom. Gaya kolom yang dua buah muatan. Dua buah muatan masing-masing besarnya adalah 2 mikrokolom dan 4 mikrokolom. Jika kedua muatan tersebut terpisah sejauh 10 cm, tentukan besar gaya kolomnya. Jadi ini adalah contoh gaya kolom ketika dua buah muatan. Maka berdasarkan contoh ini, maka data yang diketahui adalah yang pertama, muatan pertama adalah 2 mikrokolom. Datanya di sini, 2 mikrokolom. Kemudian satuan mikro
kolom kita rubah ke dalam kolom. 1 mikro sama dengan 10 pangkat negatif 6. Sehingga ketika 2 mikrokolom dirubah ke dalam kolom adalah menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Jadi 1 mikro sama dengan 10 pangkat negatif 6. Kemudian data berikutnya yang diketahui adalah Q2. Q2-nya nih 4 mikrokolom data di sini. Jadi Q2 adalah 4 mikrokolom. Kemudian mikronya kolom kita rubah ke dalam kolom. 1 mikro sama dengan 10 pangkat negatif 6. Kalau 4 mikro berarti 4 kali 10 pangkat negatif 6. Kemudian data berikutnya yang diketahui adalah R. R-nya adalah 10 cm. Datanya dari sini. Jaraknya terpisah sejauh 10 cm, maka R. R-nya 10 cm, satuan cm kita konversikan ke dalam meter. Jadi 10 cm dikonversikan ke dalam meter menjadi 10 pangkat negatif 1 meter. Jadi boleh 10 pangkat negatif 1 meter, boleh 0,1 juga boleh. Jadi boleh 10 pangkat negatif 1 meter, boleh juga 0,1 meter. Kemudian yang berikutnya ini adalah tetapan. Tetapan kolom K yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per C pangkat 2 atau kolom pangkat 2. Sedangkan yang ditanyakan adalah berapakah gaya kolomnya. Jadi yang tanya adalah berapakah nilai F-nya. Ini kita jawab. Rumusannya adalah ini. Rumusannya F sama dengan K dikalikan Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. K-nya ada yang ini, Q1-nya ada, kemudian Q2-nya yang ini 4 kali 10 pangkat negatif 6, dan R-nya adalah 10 pangkat negatif 1. Maka data yang diketahui ini kita masukkan ke dalam rumusan yang ini. Kita masukkan, ini datanya. Jadi ini adalah nilai K 9 kali 10 pangkat 9, kemudian 2 kali 10 pangkat 6, negatif 6 adalah Q1, dan Q2-nya 4 kali 10 pangkat negatif 6, dan R-nya adalah 10 pangkat negatif 1. Kemudian di sini ada 8 kali 10 pangkat negatif 12. Ini adalah hasil dari perkalian. 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian negatif 6 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 12. Lantas, yang berikutnya adalah, ini 72 adalah hasil dari perkalian. 9 kali 8 sama dengan 72. 10 pangkat negatif 3 adalah berasal dari 9 ditambah negatif 12 atau 9 dikurangi 12 sama dengan negatif 3. Sedangkan 10 pangkat 2 ini kan asalnya 10 pangkat negatif 2 nih. Atau 1 kali 10 pangkat negatif 2. Jadi ketika pindah dari bawah ke atas maka akan diikuti dengan perubahan tanda operasi hitung. Dari negatif berubah menjadi positif. Jadi yang 10 pangkat negatif 2 ke atas kan berubah menjadi 10 pangkat 2. Sedangkan ini kan artinya 1 kali 10. Sehingga tinggal 72 kali 10 pangkat negatif 3 kali 10 pangkat 2 dibagi 1. Ketika dibagi 1 maka hasilnya akan sama seperti ini. 72 kali 10 pangkat negatif 3 kali 10 pangkat 2. Kemudian ini hasilnya yaitu 72 kali 10 pangkat negatif 1. Dari mana nih 10 pangkat negatif 1? Dari negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1 Newton. Ini tolak menolak dari mana asalnya? Tolak menolak karena kedua buah muatan bernilai positif. Ya kan, Q1 positif,
Q2 positif, maka akan tolak menolak. Sehingga boleh jawaban 72 kali 10 pangkat negatif 1 Newton. Boleh juga menjadi, boleh juga 7,2 Newton. Jadi yang 10 pangkat negatif satunya kita rubah ke dalam bentuk desimal jadi 7,2 Newton. Tolak menolak. Demikian pembahasan mengenai gaya kolom ketika dua buah muatan. Gaya kolom ketika dua buah muatan dan sifat-sifat muatannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.